Shalom, selamat bertemu Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam channel ini, channel Langsung Sitorus, yang kali ini kita akan gunakan untuk tempat kita merenungkan firman yang menjadi evangelium atau bahan khotbah pada tanggal 21 Januari tahun 2024, yaitu minggu ketiga setelah Epifanias. Saya mohon kesediaan kita semua mensubscribe, yang belum mensubscribe, dan terima kasih bagi yang sudah. Dan mohonlah disebarkan video ini agar kawan-kawan kita juga mendapat masukan tentang perenungan firman tersebut. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua. Untuk memulai perenungan kita, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku ditentukan dari kitab Mazmur 62 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Mazmur 62 ayat 6 sampai ke-13. Marilah kita baca apa yang didendangkan oleh Daud di sana. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara, yang tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengar, memelihara, memahami, mengerti, menghayati, serta melakukan perintah maupun firman Allah. Amin. Kepada kita juga ditentukan tema daripada perenungan kita dalam almanak gereja kita yang mengatakan bahwa Jehovah itu adalah perlindungan kita. Tuhan adalah perlindungan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebagaimana kita ketahui, Mazmur itu biasanya merupakan ungkapan pergumulan iman pengguahnya tentang Tuhan dan tentang bagaimana menurutnya Tuhan kepadanya, lalu kepada umat seluruhnya.
ungkapan iman merupakan akumulasi atau pengkristalan dari pengalaman hidup bergaul bersama Tuhan. Dan dari pengalaman seseorang itu yang dimazmurkan, kita banyak belajar untuk beriman kepada Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus. Dan kita diharapkan ikut dalam pergumulan iman itu zaman sekarang dan mendapat berkat dari Tuhan serta penyertaan dari Tuhan. Dalam Mazmur kita, Mazmur 62 ini yang kita tidak tahu kapan dikarang oleh Daud ini, Daud mengungkapkan siapa Tuhan itu baginya dan sekaligus mengajak kita agar tahu siapa Tuhan kita itu bagi kita masing-masing, bagi kita semua. Mari kita hitung dulu apa yang dikatakan Daud di sana tentang siapa Tuhan itu baginya. Dia adalah sumber harapan Daud. Tuhan itu adalah gunung batu dan keselamatan, kota benteng. Di dalamnya pada dirinya ada keselamatan dan kemuliaan. Tuhan itu gunung batu kekuatan, tempat perlindungan. Itu luar biasa. Tapi bagaimanakah kita menggambarkan itu bahwa Tuhan itu keselamatan, perlindungan, kota benteng, dan lain-lain. Semua itu merupakan ungkapan daripada pergumulan iman sehingga sampai kepada kesimpulan sedemikian. Apalah yang dipergumulkan oleh Daud sehingga dia bisa mengkristalisasi pengakuannya sedemikian, mengungkapkannya dengan lantang dan tegas. Mari kita telusuri sebentar dulu perjalanan hidup Daud. Kita tahu Daud itu setelah diurapi oleh Samuel, dia mulai terjun ya dalam pergumulan hidup bangsa Israel. Karena waktu itu orang Filistin di bawah pimpinan Goliat sedang mau menyerbu bangsa Israel. Dan abang-abangnya Daud itu pergi membela negara, menjadi pasukan daripada Raja Saul. Lalu Daud disuruh oleh ayahnya Isai untuk mengantarkan belanja kepada abang-abangnya itu. Lalu dia mendengar ya bagaimana orang Filistin, bagaimana Goliat itu menghina Tuhan yang dipercayai dan disembah oleh Daud dan dimuliakannya. Lalu dia tampil mendaftar sebagai tentara, lalu Saul mengenakan pakaian baju jirah padanya dan akhirnya dia tidak bisa bergerak karena terlalu besar. Dan akhirnya dibuka, dia pergi dengan pakaian gembalanya saja, dengan bawa ali-ali di tangan. Dia begitu yakin bahwa Tuhan akan melindungi dirinya. Tuhan akan mengalahkan musuh Israel pada waktu itu.
Dan benteng pertahanan orang Israel dalam perang itu menurut keyakinan Daud hanyalah Tuhan Jehovah. Lalu dia maju ke depan, mendekati Goliat. Kita tahu pedang Goliat juga ditemukan juga pada abad sekarang ini. Tidak berada di museum di Israel. Coba bayangkan ya. Daud hanya kira-kira sepertiganya Goliat si raksasa itu. Tapi dia yakin ya, Goliat merasa leceh terhadap Daud. Tapi Daud mengatakan, kau akan dihukum oleh Tuhan dan tidak mampu membinasakan kami. Tuhan akan bertempur melawan kau. Bukan orang Israel yang kau hina, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pelindung, itulah yang kau hina. Dan kau akan diserahkan ke tanganku, kata Daud itu. Lalu dia memilih batu ya, batu kecil, ya, dan main mereka. Dia kerjakan itu dalam nama Jehovah Elohim, Tuhan umat Israel. Sekali tendang, ya, ali-ali ini persis kena kepada bagian kepala yang mematikan. Kok masih bisa ya kena walaupun kepalanya ditutupi topi ketopong yang luar biasa, tapi bisa kena. Karena apa? Tuhan yang bekerja melindungi bangsa Israel. Oleh karena kemenangannya itu dia sangat terkenal lah. Tapi dampaknya luar biasa, dia menjadi diceburui oleh Saul. Batin Saul berbicara bahwa Daud akan menggantinya menjadi raja. Bukan Jonathan. Sehingga dia cemburu dan dia berusaha membunuh Daud itu. Coba bayangkan. Daud tidak ada tempatnya di istana. Bahkan di kerajaan Israel yang dipimpin Saul hampir tidak ada lagi tempat Daud. Dia menjadi pelarian kemana-mana. Sampai kepada kubu orang Filistin dia berlari. Ya, padahal itu musuh bebuyutan orang Israel kan. Mereka kenal Daud di situ. Tapi Tuhan melindunginya. Dia pura-pura gila. Ya. Sehingga dibebaskan usir itu. Saya tidak kekurangan orang gila, kata raja. Orang Filistin waktu itu ya. Lalu Daud diburu terus oleh Saul, oleh tentaranya. Dia bersembunyi dalam gua dan Saul sampai di sana. Tapi tentara Saul tidak masuk ke dalam. Daud dan pasukannya sudah ketar-ketir di dalam, tetapi Tuhan membuat sesuatu hal yang luar biasa bahwa tentara Saul dan Saul sendiri nyenyak tidur di pintu gua itu. Sampai Daud juga sempat keluar dari gua itu sambil memotong bagian dari jubah Saul. Dan besoknya ditunjukkan dari jauh. Lihat dulu pakaianmu udah robek, kan inilah. Nyawamu berada di tanganku, tetapi Tuhan tetap melindungi kita, katanya. Tuhan melindungi Daud. Ya. Tuhan melatih Daud selama pertempuran lama-lama. Belum dia menjadi raja resmi untuk seluruh Israel. Memang dia mendirikan kerajaan di Hebron ya. Selama 7 tahun dia memerintah di sana. Itu sebenarnya menunjukkan sebelum Saul mati sudah 2 kerajaan orang Israel. Jadi bukan hanya waktu Jerobeam dan Rehabeam
dua kerajaan Israel itu. Namun terus terang Tuhan mempersatukan seluruh umat Israel. Daud merasakan hanya perlindungan Tuhan dia bisa mempersatukan bangsa Israel itu. Bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi dia mau bekerja bersama Tuhan. Dan setelah dia resmi menjadi raja untuk seluruh umat Israel, musuh-musuhnya itu juga banyak, tapi dia dapat atasi semua. Namun di dalam keluarganya ada musuhnya juga. Suatu Tamar dinodai oleh Adonia. Saudara Tamar itu Absalom mengamuk, lalu mengadakan pemberontakan melawan Daud, sehingga Daud harus keluar dari istana, larikan diri, ya, ke Mahanaim dan lain-lain. Joab panglimanya bertempur melawan tentara Absalom. Tidak ada kawan Daud lagi. Banyak penasehatnya juga yang mengkhianati dia. Tapi dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu Absalom tergantung karena rambutnya panjang. Tergantung di pohon itu. Dan akhirnya dia disuruh ditombak oleh pasukan Joab itu dan mati. Daud menangis, tapi dia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena kesedihannya, dia tidak mau makan, tidak mau minum, akhirnya Joab mengamuk juga. Rupanya kalau bangsa Israel, bangsa Yehuda sudah tentaramu semua mati, kau bersuka cita katanya. Demi anakmu Absalom yang gila itu katanya. Akhirnya Daud sadar bahwa semua itu direncanakan oleh Tuhan. Tidak ada yang lain. Dia yakin dalam rangka mendirikan bait Allah atau bait suci, Tuhan menyertai dia, tapi dia dilarang. Akhirnya dia tugas itu dilakukan hanya mengumpulkan bahan-bahan dan nanti pembangunannya oleh anaknya yang menggantikan dia, Salomo. Itu semua perlindungan Tuhan. Pengalaman-pengalaman itu mengkristal di dalam iman percaya Daud, sehingga dia benar-benar bisa menuliskan Mazmur ini. Ayat 1 sampai 5 diulangi dalam ayat 6 sampai 9. Mengatakan bahwa Tuhan adalah pengharapannya, Tuhan adalah kota bentengnya, Tuhan adalah kemuliaannya, keselamatannya, Tuhan adalah perlindungannya. Dan dia mau menyerukan agar seluruh umat Tuhan juga percaya, meyakini bahwa Tuhan begitulah terhadap umatnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tentu saja dalam pergumulan itu Daud juga pernah jatuh ke dalam dosa. Yang dicatat adalah dosa perzinahannya dengan Batseba. Tapi dia kembali kepada Tuhan. Dia menyesali dosa-dosanya. Dan Tuhan mengampuninya. Dan pengampunan itu adalah perlindungan Tuhan terhadap orang percaya. Kalau dosa kita diampuni, itu berarti Tuhan mau melindungi kita,
mau memberikan keselamatan kepada kita. Dan Tuhan menjadi pembela kita, kota benteng kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Daud mengatakan hatinya bisa tenang. Ya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Itulah yang dapat dinikmati kalau kita benar-benar memperlakukan Tuhan itu sebagai kota benteng kita, kekuatan kita, keselamatan kita, sumber pengharapan kita. Hati kita senang, hidup kita senang, tidak gelisah, tidak galau. Walau bagaimanapun beratnya pergumulan hidup ini, kita tetap bisa tenang menghadapinya. Asal kita mau senantiasa kembali kepada Tuhan dan berada di dalam naungan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, dalam setiap pergumulan hidupmu yang membuat hatimu kacau, resah, gelisah, entah apapun yang membuat itu, entah hutangmu banyak, entah pacarmu banyak, entah kau khianati kesetiaanmu terhadap suamimu atau istrimu, entah ada musuh-musuhmu sehingga kau gelisah dan takut dan lain-lain. Kalau kamu mau bertobat dalam keadaan sedemikian dan datang kepada Tuhan, mengatakan, Tuhan, aku mau di bawah sayap-Mu, aku mau dalam lindungan-Mu, aku mau di dalam benteng Kau yang kokoh. Tuhan dengan tangan terbuka menerima kita, menyambut kita, dan Dia berikan keselamatan itu kepada kita. Untuk jaminan itulah makanya Tuhan menyuruh anaknya yang tunggal, firman yang menjadi manusia itu, menjadi keselamatan, menjadi juru selamat bagi kita. Kalau juru selamat kan ahli menyelamatkan, iya kan? Kalau juru minum ahli membuat minuman-minuman kan? Kalau juru mudi kan ahli mengemudikan. Yesus itu juru selamat. Jehovah Yasa, di dalam diri Yesus itu Jehovah menyelamatkan. Ya tentu saja orang-orang benar, ya, yang sudah berada di dalam naungan sayap Tuhan, yang membuat Tuhan menjadi bentengnya, sumber pengharapannya, gunung batunya, tetap hatinya tenang walaupun begitu luar biasa gelombang-gelombang yang menimpa dirinya. Itu sudah kita alami. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, di dalam tahun pemilu ini pasti ada gelombang-gelombang yang mau menekan kita, membuat kita gelisah, resah. Baik dari bidang ekonomi, dari bidang politik, dari bidang keamanan, dan lain-lain. Ada ketegangan-ketegangan dalam masyarakat. Saya ajak Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan sedemikian kita duduk tenang, bersekutu dengan Tuhan, dan dengar-dengaran akan kehendak Tuhan, sehingga hidup kita tidak galau, tidak kacau, tidak bingung. Dalam pergumulan pribadi pun begitu. Kalau kau banyak hutangmu,
hampir kau tidak bisa bayar, kalau perusahaanmu bangkrut, jangan putus asa. Katakan kepada Tuhan, Tuhan kau adalah pengharapanku, bisa menyelesaikan ini semua. Tuntun aku, kemana langkahku, apa yang harus ku berbuat, agar ini tidak menghina namamu dan hambamu ini atau umatmu ini, aku ini, tidak menjadi hilang, tetapi dapat bertahan dalam badai yang menimpa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bersama Tuhan akan ada petunjuk-petunjuk jalan penyelesaian semua pergumulan hidup kita. Jangan cari solusi masalah kehidupanmu kepada orang-orang yang hina maupun yang mulia. Tapi carilah kepada Tuhan. Carilah Tuhan sehingga engkau hidup, kata Amos kan. Kita temukan Tuhan kita. Karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang maha jauh. Dia adalah omnipresence. Dia kan Jehovah. Dia ada. Dan dia membuat ada penyelesaian pergumulan hidup kita. Itulah yang kita dapat cicipi dan nikmati kalau kita bersama Yesus Kristus. Kalau kamu pejabat ada kesempatan korupsi, memeras orang dan lain-lain, jangan lakukan itu. Karena itu bukan masalah penyelesaian pergumulan hidup kita. Pergumulan hidupmu. Barang rampasan, hasil pemerasan bukan menyelesaikan masalah, tetapi semakin menambah masalah. Menambah kekhawatiran akan hidup ini. Orang pasti menyadari bahwa dia tidak bisa tenang di rumahnya kalau ada barang-barang rampasan, hasil-hasil pemerasan di dalam rumahnya atau di dalam rekening-rekeningnya, seperti dirampas melalui korupsi, melalui pemerasan, ya. Karena begitu banyak sekarang ini yang mencoba untuk memeras orang melalui teknik-teknik modern, ya, yang pinjol lah, yang lain-lain lah, ya. Bisa saja harta kita segera bertambah-tambah, ya. Kalau kita pandai bermain saham, bisa saja dalam waktu 4 bulan, 5 bulan, modal saham kita itu bisa menjadi 100 kali lipat. Dari 1 juta segera menjadi 1 miliar. Tapi itu bukan menjadi andalan kita untuk membuat kita bisa tenang dalam hidup ini. Hasil-hasil sedemikian adalah gelombang ekonomi yang terus akan dihembus oleh angin dan suatu saat akan hilang juga. Tetapi kalau harta kita kumpulkan di dalam kasih Tuhan, semuanya akan bertambah-tambah dan kasih kita juga bertambah-tambah. Bukan kesombongan kita yang bertambah-tambah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, ketahuilah, Bapak-bapak, ibu-ibu kita sekarang ini yang akan menjadi pimpinan negara, pimpinan daerah, legislator, ya, senator, ada pasti sudah kalau menang mendapat kuasa, tapi ketahui kuasa itu harus dari Tuhan.
Kalau sudah ada kuasa di tanganmu, entah kau sebagai orang tua punya kuasa terhadap anak-anakmu, janganlah lampiaskan kekuasaanmu melampaui batas kehendak Tuhan. Tapi pakailah kuasamu itu sebagai tanda kasih setiamu terhadap bangsa dan negara, keluarga, dan juga kepada sesama manusia, terutama kepada Tuhan. Karena apa? Kasih setia itu, hesed itu, adalah kasih yang terus bergulir dari hari ke hari, dan tidak terlenyapkan oleh kebencian orang lain. Apa gunanya kita melakukan sedemikian? Daud mengatakan, Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Memang orang Batak bilang ya, kacang ditanam, kacang yang tumbuh, hasilnya kacang. Ubi ditanam, ubi yang tumbuh, hasilnya ubi. Tapi kalau ganja ditanam, hasilnya penjara. Jadi lakukanlah yang baik. Apalagi semua perbuatanmu itu didorong oleh iman percaya kepada Tuhan, yang kau pandang, kau yakini sebagai benteng pertahananmu, sumber pengharapanmu. Tuhan pasti membalasnya dengan hidup surgawi di bumi dan di surga. Hidup bersama Tuhan itulah yang paling membahagiakan kita dan menenangkan kita. Jadilah bersama Tuhan setiap saat, sehingga hidupmu tenang, tidak diombang-ambing oleh dunia ini, tidak dihancurkan oleh kecemasan dan ketakutan. Tetapi dalam setiap langkah kau berani, kita berani menghadapi dan menyongsong berkat Tuhan. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas kesediaan-Mu menjadi kota benteng kami, menjadi keselamatan kami, sehingga kami dapat tenang mengarungi kehidupan yang begitu bergejolak ini, yang sangat mencemaskan ini. Dan Engkau bersama kami yakin kami lolos lepas dari badai kehidupan bagaimanapun sengitnya, dan berada tenang bersama Engkau baik di dunia maupun di surga kelak. Lindungi bangsa kami Tuhan, kiranya ketenangan yang daripada-Mu juga meliputi seluruh umat manusia di bumi Indonesia ini, demi kemuliaan-Mu dan demi kesejahteraan bangsa kami. Dalam Yesus Kristus, sempurnakan doa kami dan kabulkanlah. Amin.